Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi di channel Vicky Yulia Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Digital Filing Management. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, kita bahas sedikit yuk mengenai apa sih itu Digital Filing Management. Jadi, untuk Digital Filing Management sendiri itu merupakan sebuah proses yang tersusun secara sistematis untuk mengelola, menyimpan, mengorganisasi, dan melacak dokumen dalam format elektronik atau digital. Nah, yang biasa kita pelajari di sekolah itu merupakan sebuah arsip manual, sedangkan yang akan kita pelajari kali ini itu merupakan sebuah arsip digital. Arsip digital itu apa? Arsip digital itu merupakan sebuah kumpulan dokumen, informasi, atau data yang kita simpan dalam format elektronik, bukan dalam bentuk fisik yang seperti biasa kita lakukan di sekolah, yaitu biasanya adalah dalam bentuk kertas. Apabila arsip manual biasanya kita simpan dalam filing kabinet ataupun map, lain halnya dengan arsip digital. Untuk arsip digital itu bisa kita simpan di dalam perangkat keras seperti contohnya adalah USB drive, kemudian hard disk, kemudian ada juga solid state drive atau SSD, ada juga penyimpanan berbasis cloud. Untuk berbasis cloud itu contohnya seperti Google Drive, kemudian Dropbox, Microsoft OneDrive, dan juga Amazon Web Service. Atau bisa juga kita simpan dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Contohnya kita menggunakan server internal atau jaringan lokal dari perusahaan itu sendiri yang diatur oleh departemen IT dari perusahaan. Ya, jadi itu adalah sedikit gambaran mengenai apa itu Digital Filing Management. Sekarang kita masuk ke dalam materi utamanya, yaitu mengelola arsip digital menggunakan sistem tanggal dan juga sistem subjek. Yuk langsung aja kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan mulai membahas mengenai pengelolaan arsip digital dengan sistem kronologis atau tanggal. Ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah surat sebagai contoh. Dikarenakan kita menggunakan sistem kronologis ataupun tanggal, maka kita akan lebih berfokus pada tanggal surat. Dalam arsip manual biasanya menggunakan guide sebagai pembatas dari surat tersebut. Guide itu sendiri berisikan kode arsip yang dikelola. Untuk kearsipan dengan sistem tanggal itu biasanya menggunakan 3 guide. Guide pertama itu berisikan kode tahun atau yang biasa disebut juga dengan guide primer. Kemudian untuk guide kedua berisikan kode bulan yang biasa disebut dengan guide sekunder, dan untuk yang guide ketiga berisikan tanggal yaitu sebagai guide tersier. Berbeda dengan arsip manual di mana pembatasnya itu menggunakan guide, sedangkan untuk arsip digital pembatasnya itu menggunakan folder. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh foldernya di mana terdapat 2 folder, yaitu surat masuk dan surat keluar. Kalau kita coba klik salah satunya, yaitu ambil contoh untuk surat keluar, maka di dalamnya terdapat folder primer yang berisikan kode tahun. Apabila kita buka folder primer tersebut, maka di dalamnya terdapat folder sekunder yang berisikan kode bulan.
Di dalam masing-masing kode bulan atau folder sekunder ini masih terdapat satu folder lagi, yaitu folder tersier yang berisikan tanggal dari setiap bulannya. Nah, di dalam folder tanggal inilah kita menyimpan file dari surat tersebut atau dokumen tersebut. Yuk, sekarang mari kita coba untuk menyimpan surat yang sudah tadi disiapkan ke dalam folder sesuai dengan sistem kronologis. Sebelum kita simpan file surat tersebut, kita perhatikan kembali di dalam tanggal surat tersebut. Untuk surat ini, tanggalnya adalah 19 Januari 2024. Mari kita coba untuk save file tersebut. Nah, untuk folder primernya berarti kita pilih yaitu folder tahun 2024. Untuk di dalamnya yaitu folder sekunder yaitu di bulan Januari. Kemudian untuk folder tersiernya adalah tanggal 19. Berarti untuk penyimpanan surat ini kita simpan ke dalam folder tanggal 19 di dalam bulan Januari tahun 2024. Ya, langkah terakhir dalam penyimpanan arsip digital yaitu tinggal kita menyesuaikan dari nama filenya. Upayakan untuk pembuatan nama file itu yang bermakna tetapi juga singkat. Di sini saya ambil contoh format sederhana dalam penamaan file arsip digital. Yang pertama yaitu tanggal dari surat tersebut, kemudian diikuti oleh isi dari surat, dan yang terakhir adalah nama penerima untuk surat keluar, sedangkan untuk surat masuk kita masukkan nama pengirim. Dalam penamaan file arsip, upayakan menghindari spasi sebagai tanda pemisah. Untuk penggantinya, kalian bisa menggunakan tanda strip, underscores, ataupun garis miring. Untuk di sini saya menggunakan tanda underscore sebagai pemisah dari nama file tersebut. Untuk yang kedua, kita akan membahas arsip digital menggunakan sistem subjek. Apa sih sistem subjek itu? Sistem subjek itu merupakan sebuah sistem penyimpanan dan juga penemuan kembali arsip yang didasarkan pada pengelompokan masalah, pokok bahasan, atau perihal yang terkandung dalam dokumen tersebut. Ya, di sini sudah saya siapkan pengelompokan dari sistem subjeknya yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah masalah utama sebagai folder primer, yang kedua ada sub masalah sebagai folder sekunder, dan yang terakhir adalah sub-sub masalah sebagai folder tersier. Langsung saja kita coba praktek dalam penyimpanan arsip digital menggunakan sistem subjek. Masih menggunakan surat yang tadi kita gunakan sebelumnya. Yang kita perhatikan saat ini adalah perihal dari surat tersebut atau isi dari suratnya. Untuk surat ini isinya berupa mutasi, maka kita lihat dalam klasifikasi arsip sistem subjeknya. Untuk surat mutasi masuk ke dalam masalah utama kepegawaian, dan juga untuk sub masalahnya masuk ke dalam pengendalian, dan untuk sub-sub masalahnya dikarenakan suratnya berisi surat mutasi maka masuk ke dalam sub-sub masalah surat keputusan. Maka untuk kode pengarsipannya adalah KP.02.2. Karena kita sudah mengetahui kode arsip dari sistem subjek surat tersebut, maka langsung saja kita coba untuk simpan surat tersebut. Untuk surat mutasi berarti kita masuk ke dalam folder primernya adalah KP, yaitu kepegawaian. Kemudian untuk
folder sekundernya adalah folder 02 yaitu pengendalian. Kemudian untuk folder tersiernya adalah folder 2 yaitu surat keputusan. Di dalam folder 2 surat keputusan inilah kita akan menyimpan file surat mutasi tersebut dengan sistem penamaan file seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi begitulah cara mengelola arsip digital menggunakan sistem kronologis atau tanggal dan juga sistem subjek. Yuk, sebagai refleksi, coba kita scan barcode berikut dan kerjakan pengelolaan arsip menggunakan sistem kronologis dan subjek. Sekian pemaparan dari video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.